Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, doa-doa tradisional mengajarkan kita sikap yang benar kepada Allah. Doa apakah yang lebih baik yang dapat kita rancang selain doa yang menggunakan kata-kata yang diajarkan Yesus kepada kita di sini? Namun doa Bapa kami adalah doa tradisional, doa dengan kata-kata yang sudah ditentukan, yang cenderung diucapkan hanya dengan hafalan. Namun pada kenyataannya, doa tradisional adalah sebuah undangan untuk bermeditasi yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik bagi kita. Dalam doa Bapa kami, seperti dalam semua doa tradisional, kita mengulangi frasa yang mengungkapkan esensi dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara-saudari, apakah kita sudah memiliki sikap ini di dalam hati kita atau belum? Keindahan doa tradisional bukanlah apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana cara kita mengucapkannya. Jika kita mendoakan kata-kata itu, mencoba menjadikannya milik kita sendiri, menyesuaikan hati kita dengan sikap-sikap yang diungkapkannya, maka sedikit demi sedikit kita akan membentuk hati Kristiani kita, yakni hati yang mengasihi sebagaimana mestinya. Saudara-saudari, doa-doa tradisional dapat mengubah hati kita dan menarik kita kepada Tuhan. Ketika kita pertama kali berpaling kepada Tuhan, banyak yang harus kita perbaiki. Kebanyakan orang juga begitu. Kita tidak mengasihi dengan cara yang seharusnya. Kita memiliki banyak kekurangan dalam banyak hal. Salah satu hal yang menolong kita adalah doa Bapa kami dan juga doa-doa tradisional lainnya. Ketika kita pertama kali datang kepada Tuhan, kita tidak tahu bagaimana orang Kristen harus berpikir, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Ketika kita berdoa-doa Bapa kami dari dalam hati, hal itu membantu hati kita untuk berubah, untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Hanya perlu beberapa saat untuk berdoa-doa Bapa kami, tetapi dari waktu ke waktu, kita haruslah merenungkan kata-katanya. Ucapkan setiap kalimat dan ulangi. Jangan beralih ke kalimat berikutnya sampai kita merasa bahwa kita telah benar-benar memahami apa yang dikatakannya. Saudara-saudari, pertobatan kita kepada Kristus adalah perubahan sikap dari sikap dunia menjadi sikap seorang Kristen. Setiap hari dunia mengajukan posisinya sebagai sesuatu yang baik yang harus dijalani. Tetapi seringkali apa yang dunia anggap baik sebenarnya berbahaya bagi kita. Bagaimana cara kita menolaknya? Dengan terus-menerus mengulang-ulang dan merenungkan sikap-sikap Kristiani. Inilah yang dapat terjadi dengan menggunakan doa-doa tradisional. Ini adalah cara untuk membantu hati kita memahami dan memeluk kekristenan yang kita anut. Orang Kristen yang meremehkan doa-doa tradisional berarti menolak sebuah alat pertobatan yang ampuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati